Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kejadian yang sangat mengherankan sekaligus sangat membuat aneh gitu loh. Atau ini sebuah jawaban yang tersirat yang selama ini publik tunggu-tunggu sebagai sebuah ketegasan, sebagai sebuah kepastian. Bagaimana para tokoh di PBNU ini sebetulnya memang mendukung gerakan secara organik Trah Wali Songo dalam memperjuangkan nasab klan Ba'alawi yang sudah rungkat secara ilmiah ini. Tapi sampai hari ini juga tidak ada tokoh dari PBNU atau tokoh nasional Indonesia yang menyatakan dukungannya terhadap gerakan para Trah Wali Songo ini. Ini ditunjukkan pada sebuah momen peringatan Harlah ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama. Ini cuplikan-cuplikan video yang mungkin saja sebagai jawaban dari apa yang dicari-cari oleh para netizen dan masyarakat awam yang selama ini mengikuti diskursus mengenai rungkatnya nasab klan Ba'alawi, pemalsuan makam yang dilakukan oleh klan Ba'alawi, pembelokan sejarah bangsa ini dalam merebut kemerdekaan yang dibelokkan oleh klan Ba'alawi, yang ditunjukkan dalam satu acara yang di situ dihadiri beberapa tokoh nasional seperti Presiden Joko Widodo, kemudian Ketua PBNU Gus Yahya Kholilistakuf, kemudian Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Hayar, kemudian ada juga Ibu Nuriyah, istri almarhum Gus Dur, dan ada Ketua Muslimat NU Ibu Khofifah. Nah, dalam acara tersebut itu ada seorang tokoh klan Ba'alawi yang kenapa datangnya itu belakangan gitu loh. Seharusnya kan sebelum acara dibuka kan sudah jejer di depan tuh ya. Tapi ini datangnya itu nggak entah dari mana, muncul dari mana, kemudian ketika Gus Yahya akan membuat sambutan, maju ke depan podium, kursinya ini dipindah oleh seorang tokoh Ba'alawi tersebut yang kita kenal atau masyarakat awam akrab dengan sebutan Habib Lutfi Yahya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita ikuti potongan-potongan video berikut ini. Nah, pada acara awal menyanyikan lagu Indonesia Raya, di belakang podium maksudnya, itu tidak kelihatan tokoh Ba'alawi yang bernama Habib Lutfi Yahya itu. Kita nggak tahu nih, apakah memang kursinya sudah tidak ada lagi atau memang kepadatan peserta sehingga tokoh klan Ba'alawi itu tidak mendapatkan kursi di acara ini, sehingga entah dari mana datangnya. Nah, tiba-tiba nanti muncul ketika Gus Yahya maju ke podium dan membuat sebuah acara pembukaan lah atau acara sambutan, membuat sambutan di depan para muslimat Nahdlatul Ulama, yang ini dihadiri semua muslimat yang ada di PBNU atau ibu-ibu lah, emak-emak misalnya begitu. Nah, ini coba kita perhatikan, kan nggak kelihatan nih tokoh Ba'alawi itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada keanehan sekali lagi dalam acara tersebut. Apakah ini sudah merupakan jawaban yang dicari-cari oleh para netizen, yang dicari-cari oleh para masyarakat awam yang selama ini mengikuti diskursus mengenai rungkatnya nasab klan Ba'alawi? Karena kalau biasanya dalam acara-acara yang khusus ya, acara memperingati sejarah-sejarah, baik itu sejarah kemerdekaan, kemudian sejarah-sejarah tentang
momen penting lah di dalam ya kurang lebih sejarah bangsa ini. Itu kan tamu undangan atau tokoh tertentu itu kan pasti duduk dulu di depan gitu loh. Kita nggak tahu apakah memang panggung itu sempit sehingga di awal acara sambutan dari Presiden Joko Widodo kemudian Gus Yahya Kholilistakuf ini tidak nampak tokoh klan Mbak Alawi tersebut. Tahu-tahu kelihatan dari ujung tuh berjalan. Nah kemudian setelah Gus Yahya Kholilistakuf tuh diberikan waktu untuk memberikan sambutan, itu justru malah menduduki kursi yang tadi diduduki oleh Gus Yahya Kholilistakuf. Nah, ini kan aneh ya. Aneh sekaligus mengejutkan dan barangkali ini juga menjadi kesimpulan sementara. Yahya Kholilistakuf, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang kami hormati Ibu Negara keempat Republik Indonesia Nyai Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang mulia Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang kami hormati para tamu undangan, para kiai, para nyai yang hadir bersama kita hari ini. Dan saya cintai muslimat Nahdlatul Ulama, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh para Trah Wali Songo yang datang ke Patra Kuningan, rumah pemenangan Ganjar Mahfud itu memang sekali lagi sebuah siasat, sebuah trik dari Gus Fuad Pleret dan Kiai Haji Madudin untuk bagaimana mengalihkan perhatian mengenai terkotak-kotaknya para pendukung-pendukung baik 01, 02, 03, dan ini terbukti setelah Trah Wali Songo ini mendatangi Patra Kuningan, sudah menyodorkan semua argumen-argumennya dengan beberapa data yang disampaikan oleh Tubagus Mogi, yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin, yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret dan tokoh yang lain. Pasca pertemuan itu yang disebut-sebut sebagai konsolidasi tentang rungkatnya nasab klan Balawi ini, Ganjar Pranowo justru malah mendatangi seorang klan Balawi di Solo, seorang syekh lah. Dan kemudian ya publik juga bertanya-tanya kenapa ketika acara yang diminta oleh klan Balawi ini, Ganjar Pranowo justru cepat tanggap dan mendatangi seorang klan Balawi itu. Sementara Trah Wali Songo kemarin sudah keroyo-royo datang ke sana, mengungkapkan apa adanya dengan niat yang benar-benar bukan niat untuk mendawir, niat untuk mengajukan proposal, justru malah diabaikan. Dan hari ini momen acara Harlah ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama ini dengan potongan-potongan video tadi, silakan Anda menyimpulkan sendiri. Sebetulnya Trah Wali Songo ini
tindakan atau gerakan-gerakannya yang kelihatan memang bisa dibaca ternyata pihak dari klan Balawi, baik itu basernya, baik itu mukibin-mukibinnya, dan para bohir-bohirnya, ternyata diprank oleh Kiai Haji Maduddin, diprank oleh Gus Fuad Bleret, dan diprank oleh kiai-kiai yang lainnya yang seolah-olah mendukung 03, kemudian berkonsolidasi atau melakukan koalisi kepada pendukung 01 untuk bagaimana mengalahkan pasangan Prabowo dan Gibran, yang sebetulnya ada simbolkan sendiri.